ngapain, orangnya kayak gimana, Gemini apa bukan. Kenapa Gemini? Karena Gemini red flag. Ulan Gemini ya? Ulan Gemini. Ulan red flag. Enggak, Ulan ngerasa enggak. Tetapi katanya Gemini red flag. Kata orang-orang, karena orang-orang tuh udah taunya dari media sosial kalau Gemini itu red flag gitu. Setiap ditanya, sebutkan zodiak yang red flag, Gemini. Gemini katanya gitu ya. Padahal kan bukan gak ada masalah sama yang dia. Kasih tahu. Ulan kasih tahu, Ulan bilang, ya kan yang punya masalah aku sama dia. Kalau aku nggak suka sama aku begini, ya udah kita nggak usah temenan. Oh, Ulan ngomong gitu sama dia? Iya. Dan dia bilangnya apa? Ih, baper kali gitu. Wow. Malah di kita yang dibilang tapi baper. Tapi ya udah kayak Kamu sedang menyaksikan podcast Teman Cerita RRI Tanjung Pinang. Another day, another story. Dan hari ini ada Wulan. Wulan aja. Kemarin kan katanya sukanya dipanggil Wulan. Wulan ya sih. Ya nggak usah pakai Gucci atau Gutari. Bisa Lan gitu. Bisa Lan. Lanjut. Mantap. Lanjut WA maksudnya. Oke, 08. Iya. Nah, hari ini apa kabar? Hari ini alhamdulillah aku ngerasa kayak yang semakin dewasa setelah beberapa hari lalu. Wow. Semakin dewasa dalam beberapa hari. Karena kan mengakunya kemarin kayak masih anak-anak gitu. Oh iya, yang di sebelumnya. Oke. Nah, hari ini kita ngobrol yang berbeda lagi nih teman Pro 2. Kalau kemarin aku sempat ngebahas ini. Apa namanya? Tus. Tentang insecure. Oh, insecure. Itu sama Adele kan? Oh, itu sama Adele. Nah, hari ini juga pengen ngebahas tentang red flag. Bendera merah. Siapakah yang terbayang di pikiranmu ketika mengatakan red flag? Nah, gini, menariknya red flag itu adalah istilah yang di zaman Joji di usia Wulan bahkan nggak ada. Bahkan Wulan kan sekarang kuliah semester 9. Nah, Joji di semester 9 pun nggak mengenal kata toxic. Nggak ada tuh kayak misalnya ya, cewek kok toxic gitu, atau kawan kok toxic gitu, atau siapapun kok toxic gitu. Nggak ada. Adanya tuh kayak mau rusak gitu cewek, gitu. Jadi istilah toxic yang kemudian kan berevolusi menjadi red flag gitu-gitu kan. Toxic itu tuh kayak kata semuanya gitu loh. Red flag masuk ke toxic. Toxic masuk kan. Orang-orang yang kayak apa lagi? Ya gitu. Kayak gitu ya. Toxic tuh kata besarnya. GBHN-nya. Iya. Nah, red flag itu dari kapan sebenarnya ada istilah itu muncul? Jadi soalnya tiba-tiba aja udah ada dia red flag tau Kak? Hah? Apa nih red flag tiba-tiba? Kalau Ulan sih ngerasa red flag itu muncul setelah pandemi. Oke, 2022. 2021, 2022, 2023. Tuh, muncul kata red flag itu. Muncul kata red flag. Kayaknya tuh banyak istilah-istilah yang muncul setelah pandemi ya enggak sih? Ya, orang lebih kreatif ya. Iya. Ketika di rumah orang lebih kreatif menciptakan istilah-istilah baru. Sebenarnya bukan kreatif sih, gabut aja. Oh iya betul, mengisi kekosongan. Ya? Bikin kata-kata istilah lah gitu. Betul, bikin kata-kata gaul gitu ya. Nah ini red flag, nggak semua orang di umur Joji tahu kalau memang nggak punya pergaulan yang dekat sama teman-teman remaja nih. Sebenarnya red flag itu secara sederhana artinya apa? Bukan bendera merah tadi ya? Enggak dong. Maksudnya gitu. apa sih? Red flag itu bisa dibilang tuh kayak penyebutan buat orang-orang yang dalam berhubungan itu toksik. Memang itu juga kan. Kayak dia itu kalau dalam hubungan asmara lah misalnya, pasangan gitu. Ya. Yang posesif tuh red flag. Oke. Ya, yang kalau misalnya lagi ada masalah tapi dia nggak mau ngomongin masalah itu. Itu kayak silent treatment, itu red flag. Gitu. Kalau misalnya aku sempat baca, kan observasi dulu ya, sebelum ngobrol-ngobrol research dulu. Nah, jadi di salah satu pembahasan tentang red flag itu ada yang membahas tentang kayak terlalu ngatur. Iya, posesif. Kalau orang terlalu ngatur ya jatuhnya posesif, itu red flag. Sebenarnya kalau misalnya dari sisi perempuan deh, terlalu mengatur itu batasannya mana? Contohnya, maksudnya gini, kita kan sebagai laki-laki kan ada ini ya, ada apa namanya ya, ada naluri untuk melindungi. Nah dengan salah satunya dengan mengetahui keberadaan, contoh, misalnya kamu lagi di mana, kayak apa-apa harus lapor, terus kayak pakaian dibatasin, kamu kok pakaiannya terbuka banget sih, kamu red flag,
terlalu ngatur. Enggak. Nah, itu gimana? Jadi batasannya itu seperti apa? Gak tahu ya kalau misalnya pandangan orang lain Kan gimana. kayaknya beda orang beda nih Iya, batasnya. opini masing-masing ya. Betul betul. Kalau Wulan gimana? Kalau menurut Ulan tuh hal-hal yang dikasih taunya ke arah yang positif itu menurut Ulan bukan posesif, lebih kayak ngasih tahu. Dan dia kan kayak ibaratnya cowok tuh emang bagusnya adalah nge-treat cewek biar lebih baik gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dia ngasih taunya tuh demi kebaikan Ulan gitu, bukan karena yang posesif takutnya nanti ada yang deketin kamu, takutnya nanti ada yang giniin kamu gitu-gitu. Arahnya nggak ke sana. Iya, yang lebih kayak yang kalau misalnya lokasi kayak ngasih kabar. Kamu lagi di mana? Udah Dan sampai itu mana? tuh menurut Ulan memang penting sih. Ya takutnya ada apa-apa kan. Iya, sama kayak misalnya Ulan mau jalan-jalan nih, mau pergi keluar kota lah gitu kan. Itu kalau Ulan nggak ngabarin parah sih. Iyalah. Iya kan? Gila-gila. Kalau Ulan kenapa-napa di jalan, dia kan nggak tahu. Bener. Terus kalau misalnya dia tahu Ulan nggak ada kabar, dia mau nanya sama siapa? Bener. Gitu. Bener. Jadi kayak penting kalau untuk ngasih kabar. Cuman kalau misalnya udah yang sampai ke tahap kamu nggak boleh main sama dia, nah itu udah kayak wah ini red flag gitu. Gini, kamu nggak boleh main sama dia karena dia tuh kasih pengaruh buruk ke kamu. Nah itu enggak, kecuali kalau misalnya Ulan baru kenal sama dia ngasih tahu janganlah sama dia soalnya dia orang gini. Ya udah, itu Ulan kayak yang gitu, membatasi diri sama orang itu. Tapi kalau dari awal dia udah temenan sama Ulan, terus dia nggak suka Ulan temenan sama dia ini, enggak. Sabar dulu, Anda siapa gitu. Kayak aku lebih tahu dia soalnya. Iya gitu loh. Maksudnya tuh kalau misalnya mau posesif ada alasannya juga yang make sense lah. Kalau memang bener ya oke, sebenarnya nggak masalah juga ya. Pernah Wulan dapat perlakuan yang terkategori red flag dari, ya kan setahu aku red flag itu nggak perlu tentang pacaran, bisa aja temenan juga ada yang red flag, terus keluarga bahkan juga ada yang red flag gitu kan. Beda-beda tuh red flagnya. Nah beda-beda kan red flagnya. Iya. Nah tapi Wulan pernah dapat itu nggak dari ya siapapun itu, nggak usah ngomongin keluarga deh, teman atau pasangan aja, pernah nggak dapat perlakuan yang arahnya itu red flag? Pernah lah. Yang gimana red flag yang gimana? Kalau yang dari temen itu red flagnya lebih kayak pernah juga tuh yang kayak Ulan nggak boleh main sama dia. Oh gitu. Alasannya apa? Iya, karena dia nggak suka. Cemburu kali. Enggak, dia nggak suka aja sama orang ini. Oh. Jadi tuh Ulan tuh kalau misalnya temen Ulan berantem misalnya nih dua orang ini berantem. Dua kubu ini ya. Iya, dua di kubu ini berantem gitu. Ya Ulan masih akan tetap temenan kedua-duanya gitu loh. Cuman kan yang satu ngerasa, ih kok temenan juga sama dia, kan kok sama udah kami tahu. aja lah gitu. Iya kan kok udah tahu kalau aku nggak suka sama dia gitu. Iya kan itu masalah kok sama dia gitu. Aku kita kan nggak ada masalah gitu. Kita nggak ada masalah. Nah itu menurut aku udah red flag juga. Oke. Temenan yang kayak gitu. Red flag tuh bisa sembuh nggak? Bisa lah. Kayaknya itu masalah usia dan pengetahuan ya kayaknya. Wow, ngaruh ke pengetahuan. Iya kayak dia tuh tahu gak sih kalau dia tuh red flag kalau begitu. Oke, nah ini menarik nih. Kita bisa nggak tahu kalau kita red flag? Caranya gimana? Tanpa orang lain ngasih tahu? Kadang kita tuh bisa tahu dari media sosial loh. Kayak orang ngomong di media sosial ada satu kasus gitu kan, dia cerita lah story-nya begini. Terus itu kan aku nih yang di posisi ini. Oh mirip kayak aku nih ya situasinya ya. Oh ternyata kayak gini tuh nggak bagus ya. Ternyata Terus kita kan bisa lihat flag. dari komentar juga kan. Tapi tergantung komentarnya nih. Kan komentar netizen Indonesia sudah dinobatkan sebagai komentar yang cukup julid ya. Jadi kita harus memfilter. Harus pinter-pinter ya baca komentar yang mana yang harus diresapi gitu, tuh diserap kata-katanya. Oh kayak gitu jadi bisa. Atau dikasih tahu sama teman atau orang yang emang kalau kita curhat terus dikasih tahu itu nggak bagus loh kayak gini gitu. Bisa ini juga nggak seberapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi seseorang itu red flag atau enggak? Kalau buat Wulan rata-rata bisa sekian ini bisa tahu tuh biasanya dia red flag atau enggak? Itu kayak nggak bisa ditentuin waktunya deh. Berarti tergantung dengan situasi yang dihadapi ya. Situasi yang dihadapin, orangnya kayak gimana, Gemini apa bukan? Kenapa Gemini? Karena Gemini red flag. Wulan Gemini ya? Wulan Gemini. Wulan red flag. Enggak, Ulan ngerasa enggak. Tetapi katanya Gemini red flag. Kata orang-orang, karena orang-orang tuh udah taunya dari media sosial kalau Gemini itu red flag gitu. Setiap ditanya, sebutkan zodiak yang red flag. Gemini katanya gitu ya. Padahal kan nggak bisa menilai orang hanya karena dari zodiak ya. Betul. Ya semua tergantung ke pribadi masing-masing lah. Red flag itu nggak ngaruh ke apa-apa kayaknya. Nggak semua Gemini red flag. Ada juga Gemini yang white flag. Green flag. Bisa green flag. Bisa. Jadi kalau misalnya udah ketemu nih sama orang yang red flag, Wulan akan pilih untuk kasih tahu atau lebih ke ninggalin atau biarin aja gitu, karena itu kan juga red flag kan sebenarnya kalau kita nggak ngasih tahu. Maksudnya itu kan konflik nih. Ketika kita punya teman kayak tadi Wulan bilang
ada satu Ulan di tengah-tengah di antara dua yang berseteru. Terus dia bilang, kok main sama dia, kan kau tahu dia gimana? Kan sebenarnya ini red flag juga kan. Ulan ngasih tahu nggak kalau nggak boleh gitu, aku kan nggak ada masalah sama yang dia. Kasih tahu. Tetap kasih tahu Ulan juga. kasih tahu, Ulan bilang, ya kan yang punya masalah aku sama dia. Kalau aku nggak suka sama aku begini, ya udah kita nggak usah temenan. Oh, Ulan ngomong gitu sama dia. Iya. Dan dia bilangnya apa? Ih, baper kali gitu. Hey, Wow. malah di kita yang dibilang Tapi baper ya udah kayak kan ada orang yang ngomongnya tuh bukan karena serius tapi bercanda. Ih gitu aja baper gitu. Oh, tapi waktu itu situasinya bercanda. Situasinya lagi bercanda. Ulan juga ngomong gitu, yaudah nggak usah temenan sama aku gitu. Oh, Itu ya, bercanda karena juga. memang udah kenal juga ya. Iya, udah Jadi udah tahu komunikasinya jenisnya kayak apa. Ada pesan nggak buat orang yang red flag nih sebelum kita selesai? Pesan buat orang yang red flag, banyak-banyak membaca lah kayaknya. Wow, kenapa gitu? Karena Membaca apa dulu nih? Al-Quran. Al-Quran benar. Bener kan? Al-Quran Dan adalah artinya. pedoman hidup. Dan artinya ya. Iya. Karena kalau nggak sama artinya kita nggak tahu tuh. Nggak bisa menjadikan pedoman Betul. kalau kita nggak tahu artinya. Betul. Benar. Masya Allah. Jadi banyak-banyak membaca apa? Banyak-banyak ini banyak-banyak berteman juga sih sama orang-orang karena kita kalau temenan banyak orang gitu, kita tuh kayak tanpa sengaja juga belajar dari mereka. Oh iya sih benar-benar. Kita bisa menilai cerita orang gitu kan. Betul, betul. Tapi kita menilai jangan dijudge ya guys. Iya, hanya menilai aja gitu Iya ya. menilai untuk diri sendiri aja Benar, gitu. untuk Ini, kitanya gitu, jangan buat orang, benar-benar. oh ini orangnya begini tuh. Oh ternyata yang kalau gini tuh nggak bagus ya. Iya. Gitu-gitu biasanya kita menilai dari banyak orang gitu kan. Betul. Karena Cak Lontong juga pernah tahu Cak Lontong ya? Tahu. Cak Lontong Cak juga sama lontong gitu. betul. Dia bilang kalau guru yang paling baik itu adalah pengalaman, tapi nggak harus Iya. pengalaman kita. Pengalaman orang juga bisa kita jadiin Bener. guru. Jadi nggak perlu kita ngalamin dulu yang jelek-jelek, baru kita belajar jadi lebih baik gitu. Bisa dari pengalaman orang juga. Menarik ya ngebahas soal red flag gini. Iya. Kalau rame lanjut part 2 lah ya. Lanjut part 3 nggak Tetap sih? gitu ya, bisa lanjut part 3 juga. Nah boleh, kayaknya kita cukup sampai di sini dulu nih teman Pro 2. Kita ketemu lagi di podcast teman cerita berikutnya dengan pembahasan yang berbeda dan nggak kalah menarik pastinya. Benar. Sesuai tagline kita, another day, another Another story. story. Bye.